course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. Mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. Terakhir, misalnya ketika kita melawan Arab Saudi, kan pemain bikin pertemuan sendiri untuk berdiskusi bersama-sama menentukan arah tim ini melawan Arab Saudi. Tanpa harusnya nggak boleh dong. Pelatih. Iya, artinya enggak. Saya ingin mengindikasikan bisa jadi ini adalah ini ternyata problemnya loh. Sampai kemudian pertemuan. Kalau itu betul terjadi pemberontakan dong sebetulnya. Iya, makar itu. Iya, kan permasalahannya kan kita nggak bisa melakukan itu karena PSSI menutupi itu semua karena dianggap itu sudah seizin pelatih. Tapi kemudian saya mau tarik ke belakang lagi, problem dengan Elkan Bagot, ya kan, yang sampai sekarang kan tidak ditemunya. Solusinya apa? Apakah ini Elkan Bagot sama STY problemnya apa? STY tanya saja ke Elkan Bagot, gitu kan. Sementara Elkan Bagot tidak bisa menjelaskan karena tidak tahu masalahnya apa. Ada Elkan Bagot, ada juga lebih personal maksud Anda? Ya mungkin saja ya. Itu kan kemudian indikasi-indikasi itu saya terjemahkan ketika Pak Erick bilang ada masalah komunikasi. Sadi Ramdhani yang tidak pernah dipanggil lagi, Maklok yang tidak pernah dipanggil lagi, kemudian Stefano Lillipali, termasuk adalah pemain-pemain yang dalam tanda kutip ya di blacklist di era STY, padahal penampilannya sedang bagus-bagusnya. Tapi kalau itu gitu kan. Anak kesayangannya PSSI harusnya bukan jadi masalah dong. Setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kan terbuka, ya kan? Putaran keempat sangat terbuka, bahkan kan Indonesia masih punya 2 pertandingan home melawan Cina dan Bahrain, 2 pertandingan away melawan Australia dan Jepang. Artinya kalau bisa memetik 2 kemenangan saja, posisi 4 udah pasti di tangan, gitu loh. Jadi peluangnya ada. Lalu salahnya Sintayong apa? Kalau yang keluar kan kita hanya bisa melihat yang keluar seperti yang dikatakan Erick Thohir. Tapi mungkin saya nggak tahu ya apakah soal komunikasi itu karena dia tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga ada problem dalam transfer of knowledge dia terhadap pemain, atau ada komunikasi dengan pemain, atau ada komunikasi dengan federasi, atau apa? Kita nggak pernah tahu dan itu tidak mungkin terungkap. Atau yang tahu hanya orang-orang PSSI atau hanya orang-orang SI. Kalau soal komunikasi kan yang penting komunikasi pelatih dengan pemain itu yang utama kan. Nah, itu yang menjadi selalu menjadi concern. Beberapa kali kan saya ngomong juga nih di studio apa itu ini menjadi catatan dalam evaluasinya PSSI? Kalau Bung Joy mengatakan komunikasi misalnya coach STY dengan PSSI, Perserikatan, tapi kan yang lebih penting komunikasi dia dengan pemain. Betul, gitu kan? Komunikasi dia dengan pemain dalam urusan bagaimana dia pengetahuan dia itu diterapkan oleh pemain di lapangan berdasarkan komunikasi yang dia berikan. Nah, sekarang kalau kita bicara dosanya nih, kan Anda sebagai pengagum STY, apa yang membuat dosanya itu begitu besar sehingga akhirnya dia harus bercerai dengan timnas? Sebenarnya tidak ada dosa yang dilakukan oleh Sintayong. Mungkin kalau dari disampaikan, saya coba menganalisa dari apa yang disampaikan Pak Erick Thohir, masalah bahasa komunikasi. Artinya kan ada problem komunikasi pemain dengan pelatih sejauh ini. Kenapa saya mengatakan itu mungkin terjadi secara non teknis? Terakhir, misalnya ketika kita melawan Arab Saudi, kan pemain bikin pertemuan sendiri untuk berdiskusi bersama-sama menentukan arah tim ini melawan Arab Saudi. Tanpa harusnya nggak boleh dong. Pelatih. Iya, artinya enggak. Saya ingin mengindikasikan bisa jadi ini adalah ini ternyata problemnya loh. Sampai kemudian pertemuan. Kalau itu betul terjadi pemberontakan dong sebetulnya. Iya, makar itu. Iya, kan permasalahannya kan kita nggak bisa melakukan itu karena PSSI menutupi itu semua karena dianggap itu sudah seizin pelatih. Tapi kemudian saya mau tarik ke belakang lagi, problem dengan Elkan Bagot, ya kan, yang sampai sekarang kan tidak ditemunya. Solusinya apa? Apakah ini Elkan Bagot sama STY problemnya apa? STY tanya saja ke Elkan Bagot, gitu kan. Sementara Elkan Bagot tidak bisa menjelaskan karena tidak tahu masalahnya apa. Ada Elkan Bagot, ada juga lebih personal maksud Anda? Ya mungkin saja ya. Itu kan kemudian indikasi-indikasi itu saya
saya terjemahkan ketika Pak Erick bilang ada masalah komunikasi. Sadi Ramdhani yang tidak pernah dipanggil lagi, Maklok yang tidak pernah dipanggil lagi, kemudian Stefano Lillipali, termasuk adalah pemain-pemain yang dalam tanda kutip ya di blacklist di era STY, padahal penampilannya sedang bagus-bagus. Tapi kalau itu gitu kan. Anak kesayangannya PSSI harusnya bukan jadi masalah dong, ya Bung Joy. Kalau misalnya diberikan otoritas kepada STY untuk menentukan siapapun pemainnya, silahkan gitu. Kalau saya melihat memang bukan pada mannernya STY terhadap pemain yang dia tidak panggil. Tapi lebih ke barangkali soal komunikasi dan mannernya STY terhadap pemain yang ada sekarang. Termasuk pemain yang diusahakan betul oleh PSSI untuk didatangkan sebagai pemain diaspora. Di antaranya Reinders. Jadi Elkan Bagot. Di antaranya itu. Barangkali itu yang nggak pernah ketemu solusinya sehingga kemudian PSSI barangkali khawatir kedepannya akan ada lagi letupan-letupan di dalam tim yang membuat tim ini untuk mimpi ke Piala Dunia jadi sirna. Oleh sebab itu secara timing menurut saya kalau mau mencat Sintayong ya harus sekarang. Karena kalau bulan depan udah terlambat. Indonesia harus bertanding melawan Australia pada bulan Maret. Jadi sisa waktunya sedikit sekali. Kalau mau memutus kontrak sekarang, mau panggil pelatih baru sekarang juga, supaya ada waktu untuk tim ini mempersiapkan melawan 4 pertandingan di depan. Nah ini menurut saya secara timing sudah tepat. Patrick Kluivert sudah resmi menjadi pelatih timnas Garuda menggantikan STY yang dipecat, tapi orang masih belum tuntas ngegibahin STY kenapa dipecat, ada apa di ruang ganti dan lain-lain. Buat Patrick Kluivert saya ucapkan selamat datang, semoga timnas makin maju di bawah pelatih Belanda ini. Dan buat STY sayonara, terima kasih sudah antar timnas ke posisi tinggi dan maju sepak bolanya. Semoga sepak bola di Indonesia semakin maju apalagi ancang-ancang menuju Piala Dunia. Semoga terkabul, sepak bolanya Indonesia makin terbang tinggi ke langit. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.